Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Bareng matur dumateng sedaya para bapak, para ibu, para jamaah namine jamaah pengajian yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Muhammadiyah Sanan Wetan dan atau Aisyah Sanan Wetan yang dihadiri oleh mungkin pengurus ranting dan para jamaah pengajian yang sampun kulino untuk menghadiri pengajian di tempat ini dan di mana-mana. Tentu memulai penyampaian dengan tema yang sudah diinformasikan melalui WA itu, mari kita bersyukur, mensyukuri akan betapa banyak nikmat Allah yang masih selalu diberikan kepada kita. Utamanya sampai dengan hari ini kita dikaruniai nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan beberapa nikmat saja yang Allah berikan kepada kita dapat menjalankan satu kewajiban raksasa, satu kewajiban besar, yaitu kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya katakan kewajiban besar, kewajiban raksasa, karena yang diwajibkan ini tidak sembarang orang. Jadi Allah sengaja mewajibkan kepada orang-orang, kepada hambanya yang menjadi pilihan. Tadi saya baca ayat 13, namanya surat Al-Hujurat. Allah memanggil ya ayuhan nas. Tapi sekali tempo Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Khusus orang-orang yang beriman saja yang disuruh menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Kok tidak menyuruh kepada seluruh manusia? Allah ya sangat latifun khabir, sangat lembut, sangat teliti, sangat tahu. Ketika diperintahkan kepada manusia, hanya asal manusia tidak memiliki iman, di sana berat, tidak kuat, tidak sanggup. Jadi puasa itu kalau motifnya bukan dimotifi dengan iman, abot Pak. Jenengan ngerasane apa mboten nek poso niku abot. Lek jenengan niku jawab, enggak Pak Rianto, saya enggak berat. Saya bisa memastikan karena di dada jenengan itu ada iman. Larane iman abot. Wong ana iman kadang-kadang lek kaya ya abot banget toh.
Ya. Saya pernah dulu itu pada tahun 90-an itu ngerasa ini poso abot, Pak. Padahal masih muda pada waktu itu. Sehingga saya pergi ke Sumatera pada waktu itu puasa-puasa. Sirku ki ora mukel, tapi kepaksa mukel padahal numpak bis. Walaupun bisnya itu bukan bis AC seperti sekarang, tapi pada waktu itu bis Damri. Bis Damri itu yang ngono kae. Enggak kuat aku. Tak kuat-kuat nih enggak kuat. Secara fisik memang enggak kuat. Tahun 90 sekian itu saya 3 kali ke Sumatera itu. Tapi 1 kali saya ke Sumatera itu pas puasa. Nguat-nguatnya ya ora kuat, Pak. Ngombe aku. Tapi saiki ya wis tak sahur sak ngono suwene gitu ya. Termasuk bulan alhamdulillah saya ini puasa tahun lalu itu temannya poso, saya enggak poso, Pak. Saya enggak poso itu, saya puasa itu 4 hari, tidak puasa itu 26 hari. Bayangkan. Tak jajal poso enggak kuat. Lorone apa ya ora usah diurus to ya. Pada waktu itu saya ditangani oleh Dokter Fendi itu mau dioperasi tidak jadi, tapi setelah pulang itu muncul penyakit lain. Alhamdulillah Frozen Soldier itu akhirnya menjadikan saya ndak poso nih. Jenengan jet teko apa ora tur poso ngono iki disaur apa ora Pak Rianto? Teko napa mboten jenengan? Pada waktu itu saya fidyah. 26 hari saya fidyah. Saya fidyahnya ndak ngitung kok sedina wae 15.000 enggak, pokoke punjul menawi sangke kepengin ndak terlampau dosa gitu. Saya fidyah. Jangan-jangan nanti saya mati, kan saya pikir akan saya seperti itu. Jangan-jangan saya mati, saya sudah dahulu fidyah mati engko lek wis menyelesaikan kewajiban. Akhirnya kok sih urip sampai sekarang itu, alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Puasa hanya 4 hari, kemudian tidak puasa 26 hari, tapi saya tidak ikut teman saya yang dulu saya itu pernah punya teman duwe utang poso kuwi tak kon nyaur ngono kuwi jawabane lho nyaure nyang sapa lho poso kon nyaur lho nyaure nyang sapa aku wis ora komentar soalnya menurut ukuran saya orang ini sebenarnya secara agama sudah lumayan lah, tapi ketika bertanya seperti itu tuh mungkin ya maunya ya guyon ya, tapi memang ada gelagat teman saya ndak kuatan poso. Enek lah Pak wong ki sing salate ya kuat tapi posone ndak kuat kuwi enek lah gitu. Oleh karena itu indikasi keislaman seseorang itu yang paling dijadikan tolok ukur itu salat karo poso. Jenengan duwe keluarga, duwe kenalan, duwe dulur, pernah apa wae untuk mengukur Islam standar minimal itu ada di sana. Jenengan delok salate karo posone. Salate terp apa ora? Salat wajib aja lah. Salat wajib iki terp apa ora? Lek wis salate wajib ki mung trep, jenengan delok, jenengan peresani posone terp apa ora? Kalau dua-duanya ini terp, insya Allah itu potensi menjadi orang Islam yang baik. Gitu. Tapi kalau dua-duanya itu ada yang godang, posone terp ritek, tapi sholatnya godang-godang. Godang-godang ini rotok ngadarne ini lah Pak. Jadi ya sholat, tapi ngadarne. Sesuai bayar Jumatan ini lah. Biyen wis Jumatan saiki godang pisan ya ora apa-apa. Itu jenenge ngadarne. Padahal barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja faqad kafaro kata Nabi. Pidatone poso-poso niku jenengan kudu telaten lah Pak nggih. Telaten mirengaken nek kula rada jeda ngoten niku jenengan tokne mawon nggih. Dadi engko mau prai
10 detik barang jenengan tokne mawon. Kan jenengan ngerti to rahasiane. Lah yahene iki meng kan ya apa ya wes puncak-puncaknya. Tapi alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia ini poso jan nenteng, Pak. Lah dibanding nih karo neng Londo. Di sana puasa itu 18 jam, bahkan ada yang puasa 20 jam. Pernah 5 tahun yang lalu itu saya bel-belan dengan mantu saya ketika tugas belajar di sana. Puasanya 18 jam. Tapi ya penake mergane udaranya dingin katanya. Udaranya dingin. Mbok jajal ning kene kon poso 18 jam ngono ya megap-megap. Awake dhewe posone mek 13 jam sampai 14 jam aja kita sudah amen delok jam ya Pak Muklis payah buka gitu ya. Karena itu berat. Oleh karena itulah yang diperintahkan puasa ini orang-orang yang beriman. Nah, puasa itu tidak termasuk tujuan. Tapi puasa itu adalah media karepe Gusti Allah, sarana untuk menjadikan orang itu jadi takwa. Agar supaya orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang paling dimuliakan di sisi Allah, yaitu dengan surganya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu di hampir penghujungnya kan ada inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh bahwasanya orang yang paling dimuliakan oleh Allah, paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang takwa. Lah, apakah orang yang beriman itu belum masuk kategori orang yang bertakwa? Bertakwa nanti dulu. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah sebagaimana yang sore hari ini saya coba untuk sebagian kecil saja saya sampaikan kepada diri saya dan saya sampaikan kepada jamaah sambil menunggu gentong maghrib. Gitu. Tapi niat kita sore hari ini taklim loh ya. Ketepatan saya menyampaikan jenengan yang mirengaken. Ojo diniati sampai Allah timbangan nganggur tak ngenteni bukoy. Tidak ada niat itu nanti tidak jadi itu ya. Oleh karena itu innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Maka dari itu niat kita sore hari ini adalah untuk taklim. Jenengan ketepatan yang mendengarkan, saya yang menyampaikan. Tapi oleh-olehane podo. Saya mendapatkan sesuatu dari jenengan, jenengan yang mendapatkan sesuatu dari saya. Dan nilai kebesaran taklim itu adalah menjadikan orang itu terampun dosanya. Wis poso-poso pisan, taklim pisan, pahalanya double-double. Yang namanya bulan puasa ini, di mana-mana yang namanya taklim itu, mbok ngantek isu sir taklim, awan sir taklim, sore sir taklim, bengi sir taklim, isu sir taklim. Itu keturutan. Namanya kita puasa ini memang mendapatkan input secara ilmu. Tapi pertanyaannya, input yang diterima oleh seorang muslim karena maraknya kajian di bulan puasa ini, apa sudah memberikan output yang memadai? Nah ini, mulai ilmu wis oke. Tapi pengamalannya kita itu apa sudah memadai dari itu? Ini ndak usah nuting kancane, tapi nuting awake dhewe-dhewe, ya Allah. Sehari ini saya sudah 3 kali saya tadi ngaji. Tapi perolehan dari saya ngaji ini, pengamalan saya bagaimana? Termasuk itu tadi kan ada mubeng apa?
Nanti saya juga di bawah sini ya. Ben kondarani aku ramelu amal kan tak penak. Ya enggak begitu Pak ya. Ya nanti terakhir di bawah sini. Saya tadi juga sudah nyiapkan walaupun juga enggak banyak. Saya lanjut. Saya mulai ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah itu sebagaimana dijelaskan mulai dari surat Al-Baqarah ayat 23 itu. Kalau kita membaca Al-Quran surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah, ayat yang pertama kan setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena surat Al-Baqarah yang dibaca mulainya adalah alif lam mim. Panjang-panjang itu. Matlajim mutawal. Dzalikal kitabul la raiba fi. Lah kemudian apa arti dan makna daripada alif lam mim itu? Marilah kita pahami bahwa itu betul Gusti Allah menarik perhatian kepada si pembaca. Orang-orang yang beriman ketika dipancing dengan kalimat-kalimat yang sulit itu, termasuk ayat mutasyabihat itu tadi. Para mufasir menafsirkan ya macam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa alif lam mim itu adalah Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Ya mentakwilkan ya macam-macam aja. Tapi yang paling mudah diterima karena pentingnya kalimat ayat berikutnya yang akan disampaikan. Pesan pentingnya, maka itu ditarik perhatian. Alif lam mim. Kadang-kadang alif lam ro. Ada juga yang kahaya ain sod surat Maryam itu, dan ada yang nun satu huruf ujung-ujung nun surat Al-Qalam itu Bismillahirrahmanirrahim nun, tapi ini tidak kena gitarweh loh ya. Bismillahirrahmanirrahim nun Allahu Akbar, gelis banget nih kok. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar biar nenek bar Yasin ngono iki dianggap wis maca ayat berarti terakhirnya terus dadi rukuk. Lah ngono ya ana beberapa surat yang mulai alif lam mim dan seterusnya itu masih banyak yang dimulai hanya ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf sampai 5 huruf. Aduh cepet. Tapi sekarang tarweh adu cepet ki wis rapate usum kejaba ya sing pancen kulino cepet kaya ning endi ki ning Hutan Hawu itu. Kalau di pelosok Kerep sekarang udah sudah lumayan ya Pak Heri ya. Aku ora tahu tarawih ning kono. Kalau saya ndak tugas di lain tempat, saya tarawih di rumah saya sama ibunya gitu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang dimaksud, itulah kitab. Dzalikal kitab itu adalah kitab Al-Qur'an. La raiba fi. Dinyatakan oleh Allah bahwa Al-Qur'an itu tidak pantas, tidak patut untuk diragukan akan isinya. Tingkat kebenarannya itu adalah hak. Tidak sekedar benar padha karo papat ping papat ana 16. Tapi lebih daripada itu. Tingkat kebenarannya itu adalah mutlak. Cuman senajan mutlak bagi kita manusia ya tetap endon. Endon di dalam memahami Al-Quran itu. Karepe Allah belum tentu kalau pemahaman kita terhadap karepe Gusti Allah sesuai ngene ya urung tentu. Oleh karena itu Al-Quran sekalipun itu dikatakan sebagai dzon. Sebagaimana hadis Nabi itu juga dzon. Akhirnya ya wallahu alam. Para mufasir pun berupaya sedemikian rupa.
Tetapi pada hakikatnya apakah para mufasir di dalam menafsiri Al-Quran itu ya seperti itu? Wallahu alam. Manusianya memaksimalkan dengan akal dan nalarnya yang dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu tidak diragukan isinya, maka Al-Quran itu harus dijadikan standar nilai dalam kehidupan. No. Jadi api eleke perilakunya awake dhewe itu diukur karo Al-Quran, itu namanya adalah standar nilai. Al-Quran itu menjadi standar nilai hidup dan kehidupan bagi setiap muslim. Padha karo zaman biyen, standar nilai bangsa Indonesia itu diukur dengan Pancasila. Sampai 36 butir itu. Jadi api eleke wong Indonesia itu diukur dari 36 butir itu. Dan itu tidak berlawanan dengan agama sebenarnya. Tetapi orang Islam standar nilainya itu adalah bukan Pancasila tetapi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ngono kuwi ae yang namanya Pancasila wis mlebu bledeng ning kono. Jadi tidak bisa ngaku Pancasilais. NKRI harga mati. Kemudian kehilangan semangat sila yang pertama. Yang lain-lain merasa baik. Tapi salah tora wong Islam. Poso apa neh? Salat karo poso iki abot ndi, Pak? Bu, salat karo poso iki abot ndi? Abot kabeh. Abot kabeh itu ya. Jadi orang yang mengaku Pancasila sekalipun, kalau dia itu tidak konsekuensi di dalam menjalankan kecerdasan secara spiritual, menurut kita sudah barang tentu itu tidak Pancasilais. Yang Pancasilais itu ya sebenarnya kalau orang ya orang yang beragama itu taat beribadah. Kemudian dengan taat beribadah itu implementasi yang lain-lain itu sudah katut. Iya wong kira salate apik ya sosiale apik ya. Ngono. Jadi katut kabeh. Tapi belum tentu kalau yang namanya yang lain baik kemudian sholat tidak, itu tidak masuk kategori orang yang baik menurut tinjauan Islam. Sekilas yang namanya Al-Quran itu kan berbicara tentang hal-hal peristiwa-peristiwa ini yang mesti harus kita yakini. Jadi Al-Quran itu nyeritane barang-barang sing wis kepungkur masuk sejarah. Jadi menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sejak adanya manusia yang pertama, bahkan sejak yang namanya bumi langit ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk enek manungsa sakniki ngerti ceritane Kanjeng Nabi Adam itu istrinya adalah Siti siapa Pak? Siti Hawa, terus duwe anak, sitoke Habil, sitoke Qabil, sitoke Soleh, kemudian sitoke Korah. Itu karena diceritakan di dalam Al-Quran. Lamun ora, sudah jutaan tahun yang lalu ya ndak tahu toh. Sapa sing arepe nyatet sejarah pada waktu itu. Tapi karena diceritakan di dalam Al-Quran di sana itu akhirnya manusia sekarang itu tahu. Kuwi cerita-cerita sing kepungkur. Ceritane Fir'aun lanatullah. Karena diceritakan di dalam Al-Quran, orang yang sekarang ini tahu. Sedikit berbicara tentang Fir'aun, Pak. Awake dhewe itu harusnya dapat menerai pelajaran dari Fir'aun. Ada pelajaran besar dari Fir'aun. Ini ya.
Fir'aun itu kan menyatakan diri. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ngono Fir'aun. Soalnya pada waktu itu ya sembodo tenan. Sembodo tenan. Sembodo dalam arti mendapatkan pengakuan dari masyarakat pada waktu itu mereka duwe pengiram-iraman sing ora diduweni karo liyane. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pelajaran yang penting kita jadikan ibrah itu adalah begini. Nitik selama uripe itu Muhammad. Orang percaya enek Gusti Allah, enek Tuhan, Muhammad, bahkan dirinya mengaku Tuhan. Wis ta ya. Entek-entekane bareng mati, ta, arep mati. Ketika yang namanya Laut Merah itu sudah ditebak, sudah dipukul oleh Nabi Musa. Menjadi jalan tol yang sangat lempang ceritanya. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ditututi karo Fir'aun, karo bala tentarane ning burine. Kita bisa bayangkan yang namanya jalan tol. Tapi pagarnya itu air laut. Kok ndak ambil rene, itulah kekuasaan Allah. Nabi Musa itu lewat, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentarane. Ketika Nabi Musa bersama sahabat-sahabatnya itu sudah mentas dari laut, kemudian Fir'aun masih di tengah laut. Kemudian laut itu ditutup, jalan tol itu ditutup. Nah, apa yang terjadi pada diri Fir'aun? Ketika nyawa itu sudah di tenggorokan, plak, pluk. Ternyata dia itu tobat. Aku percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Iya tak? Jane wong saiki iki wong ngaku Muhammad ya. Ora percaya karo Tuhan, ora percaya Gusti Allah, entek-entekane lek wis arepe mati, kok mesti diingatkan. Itu menjadi penting, menjadi pelajaran. Wis to sak Muhammad. Padahal setiap masa itu ada orang baik, orang buruk. Berarti setiap masa itu ada Fir'aun juga. Cuman Fir'aun saiki sapa ngono awake dhewe kan ra. Tapi sing presa adalah Allah sendiri. Pokoknya yang duweni watak kaya Fir'aun ngono. Fir'aun ini kan pemimpin toh. Wis kepala negara ngono, jadi pemimpin lah. Raja. Sugih. Dogdeng. Wis pokoknya orang yang jenenge orang ter apa ya Pak? Zaman semono ya dianggap terhormat. Karo rakyatnya ya dianggap terhormat. Walaupun terhormat, keterhormatan itu karena dari kepemimpinannya yang otoriter. Kira-kira Trump ngono sih adoh. Sak dhuwure Trump tingkat otoriter kira-kira lho ya. Piye wong anak lanang dipateni, anak wedok diuripi ngono kuwi ya. Supaya ora enek sing ganggu kekuasaannya, Fir'aun akan menyatakan keimanannya, tetapi sudah dinyatakan oleh Allah itu tobat mukasab. Mereka sudah di tenggorokan itu tadi. Ini kan jadi pelajaran besar bagi kita. Udah. Sekarang masuk ayat berikutnya. Hudal lil muttaqin. Tadi ning kana mung dalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa tidak menjadi petunjuk, ora percaya.
Di tengah-tengah tidak percaya itu kan tidak gelem ngamalnya daripada isi Al-Quran itu. Otomatisnya seperti itu. Hudal lil muttaqin. Sekarang pertanyaannya, sopo wong sing takwa itu? Jawabannya ringkas pendek. Wong takwa itu pada garis besarnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah dengan dua hal. Taat terhadap perintah Allah, dan yang nomor dua, taat di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Total itu aja Pak. Definisi takwa itu seperti itu. Jadi taat kepada Allah itu ya diperintah Gusti Allah manut, dilarang Gusti Allah ya manut. Ngono tok. Tapi di sini ditunjukkan indikasi-indikasi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, masuk indikasi orang yang bertakwa yang nomor satu. Wong sing takwa niki ukurannya adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Kita bisa membaca Allah itu gaib, malaikat gaib, jin gaib, alam barzah gaib. Apa dhewe kan rung tahu rono to. Dan itu tidak bisa dijamah dengan indera yang ada di kita ini. Alam akhirat juga gaib. Malaikat juga gaib. Cirinya yang pertama itu, percaya kepada yang gaib. Percaya dengan sebuah konsekuensi yang cukup. Percaya terhadap Allah, konsekuensinya ya taat itu tadi. Kepercayaan terhadap yang gaib ini termasuk salah satu di antara rukun iman. Oleh karena itu rukun iman yang 6 itu bagi kita ahli sunnah ini harus lengkap. Amantu billahi wa malaikatihi wa amantu billahi. Bareng ngono sak terusin jenengan turunno dhewe. Sing penting sampai teko 6 rukun iman itu. Nah, sekarang kita bisa mengukur sejauh mana ya leku percaya terhadap yang gaib itu tadi. Lan jenengan bisa menjawab apa Dewi bisa menjawab, "Oh, aku percaya karo Gusti Allah." Percaya dengan adanya malaikat. Saya yakin malaikat itu ada. Bahkan di antara pekerjaan malaikat itu adalah mencatat amal manusia. Termasuk ada malaikat raqib dan atid yang selalu mendampingi kepada kita mencatat amal baik dan amal buruk itu. Kita yakini sehingga kita itu takwa itu hidup ini merasa dalam pengawasan Allah secara total, secara mutlak. Itu takwa. Nek awake dhewe kepercayaan terhadap yang gaib itu sudah tumbuh bahkan berkembang, itu kita memiliki ciri takwa. Yang pertama, utawa ciri sebagian daripada ciri takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nomor loro, wong takwa itu adalah sanggup menegakkan sholat di dalam kehidupan sehari-harinya. Wong loro. Kon sakit saniki ta, Pak? Dereng ya? Oh iya. Aku ora ndelok jam kalau saniki kayak saiki. Masih panjang itu, masih ada 15 menit ini. Inteni engko suwi-suwi teko-teko dhewe, pun tak percaya ngoten. Lek sakniki iki kan ketoke kan ya wedang to Pak niki. Manis ini. Tapi kalau diminum sekarang ini rasanya pahit, Pak. Pahit ini. Jenengan percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Lek ra percaya jenengan nyicipi niki sampe. Pahit itu adalah iman. Oke. Jadi menegakkan sholat. Oleh karena itu di tengah-tengah bulan Ramadan ini sholat kita ini kalau kita upayakan meningkat kualitasnya
dan meningkat kuantitasnya. Kalau kualitas ya kita sendiri ya yang bisa mengukur itu. Biambre saya khusyuk, saya khudu dan khusyuk. Tapi secara kuantitas ini caranya. Pomone awake dhewe biasanya sholat kuwi sing wajib-wajib tok. Duhur, sholat duhur kan wajib. Tapi di sana bulan Ramadan ini secara kuantitas kita tingkatkan. Sing mau niki ora tahu sholat sunat, ditambahi sholat sunat. Contohnya seperti itu. Kemudian biasanya duha ora tahu, poso ini dikulinane menjadi kita bisa sholat duha. Syukur kalau bisa sebenari. Kalau ndak bisa ya seminggu itu kan terdiri 7 hari tak. Raisa itu ya 6. Raisa 6 ya 5. Ora iso 5 ya 4. Itu lho yang pitu. Ora iso 4 ya 3. Ora iso 3 ya 2. Ora iso 2 seminggu ya 1. Ora iso 1 ora kebacut, Pak. Seminggu 1 ora iso ora jan kebacut iki. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mau nera doka jadi doka, mau nera rawatib jadi rawatib, kulino ping 30 dino. Iki engko posane menurut Muhammadiyah kan 30 dino ya, Pak ya. Iya. 30 hari. Ngulinakne pakulinan ping 30. Praya kudune ora ketang 50% praya tumomo to, Pak. Mosok kulino ping ngulinane ping 30 terus blas malih bar malih belas iki kan kaya-kaya ya aja. Maune ngulinane sepanjang puasa ini baca Al-Qur'an. Diharapkan di luar puasa nanti pakulinan ini menjadi mengkarakter di dalam perilaku kita di luar puasa, hasil daripada perilaku kita, kebiasaan hidup di bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan penempaan diri, bulan penggemblengan diri. Diharapkan kita bisa membiasakan sesuatu yang baik-baik. Kebiasaan ini menjadi mengkarakter, akhirnya bar bodo, bar poso, masih ada bekas yang berarti. Bekas yang berarti ini umpama di biji, Pak. Bu, awake dhewe biji awake dhewe ya. Kalau nilai itu senjangnya 1 sampai dengan 10. Nilai separuh itu kan 5. Nilai separuh itu kan 5. 5 itu kan berarti 50%. Oleh karena itu kalau awake dhewe mangulinakne maune iki meng 80% sampai 100% kebiasaan apapun di bulan Ramadan ini. Mbuh salate, mbuh sedekahe, mbuh maca Qur'ane. Wingko lek ngantek awake dhewe iso di luar poso iso ngulinakne separuh. Pemene salat duka wimeng maune seminggu wimeng, 7 paling ora seminggu ping 3. Berarti kita sudah ngulinane 40%. Kalau 6, 60% dan seterusnya. Jangan sampai kita itu pakulinan ning jasi poso itu bareng bar poso terus malih blas kletas. Itu akhirnya ya tujuan puasa itu ndak nyampe. Jadi digembleng selama 1 bulan itu tidak ada artinya. Oleh karena itu filosofinya Habibie almarhum wakil presiden
Ibaratnya orang puasa itu adalah, karena beliau itu adalah tukang gaya kapal terbang pada waktu itu ketika beliau pidato menganalogkan orang puasa itu ibaratnya bulan puasa ini manusia digembleng sehingga keluar dari puasa itu jadi berubah bentuk, kata Habibie, sebagaimana besi baja. Besi baja dimasukkan mesin, keluar daripada mesin itu berubah bentuk, mau lempengan baja, metu wingko dadi perubahan bentuk yang lebih bernilai, dadi busi pesawat, dadi sayap pesawat. Baja yang semula lempengan itu harganya 1.000, setelah menjadi lebih bernilai itu lipatnya bisa berkali-kali. Nah, orang Islam yang beriman disuruh puasa itu yaitu ada perubahan dari sebelum puasa, kemudian di saat puasa, kemudian setelah puasa. Titenane lembiji awake dhewe-dhewe iki sadurunge poso karo pas poso. Lek pas poso ngene iki kan ya piye to? Karena kena berkahnya puasa, karena iklimnya puasa. Hampir semua orang itu kepingin menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu ya orang yang sholatnya terbaik. Masjid-masjid pada rame. Tapi saiki ketoke wis susut, Pak. Jadi barisan itu sudah tidak mundur lagi, tapi barisan sop itu sudah maju. Nang pelosok garep meneh kabare ya majune ya wis anu. Kadang-kadang rong lare tarweh ya ora kok. Padahal maune, oh iya, seminggu ngono ke jan. Wih. Tapi akhirnya semakin dekat dengan Ramadan, semakin berat itu tadi. Dan ini ibaratnya adalah orang menanam padi. Pertama ditambah biar itu kulit kan oke, Pak. Supaya tanaman itu jadi lemu-lemu kan dia harus dicabut itu, ada yang dicabut. Padha karo wong nampak lombok. Wong nandur kayu jati lek kerep akhir ra iso gede-gede. Akhirnya dicabuti, akhirnya malah arang-arang iso dadi gede. Oleh karena itu yang masih tahan sampai dengan hari raya itu ya menjadi orang-orang yang pilihan. Muga-muga wae dhewe dipun paringi kekuatan sampai teko riyo itu ya Bu ya. Serepot apapun hari raya itu, orang menyiapkan hari raya itu ya wajar-wajar saja, baik-baik saja kalau niatnya benar. Ngeresi omah kan usum tak? Usum ngeresi omah. Kalau niatnya benar, omahku ben kita resik, soleh enek tamu, nah, tak nggih menjemput tamu, nggih menerima tamu, itu rasanya neng perasaan kan lega toh. Untuk menghormati tamu itu mesti seneng karo barang sing resik. Tapi kalau niatnya lain menjadi riak itu nanti. Jenengan nyugui jajan, kalau niatnya itu menghormati tamu itu bagus itu. Biasanya le foto-foto uang silaturahmi oke. Di Indonesia seperti itu. Tapi ceritanya kalau di Arab ndak usum itu, kecuali hanya keluarganya sendiri. Dalam yang ini kan usum, tanggane, koncone, bahkan wong liya katut itu di sini. Luar biasa di Indonesia itu. Kalau mempersiapkan makanan itu untuk menghormati tamu, menjamu tamu, itu menjadi sebuah ibadah yang cukup tinggi nilai pahalanya. Termasuk mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir kan fal yukrim dhaifahu. Jadi menghormati tamu itu adalah termasuk bagian daripada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Memang teko
Yuqimuna sholah ya Pak ya. Ciri yang kedua yuqimuna sholah. Yang ketiga, wa mimma razaqnakum yunfiqun, orang yang berinfak, menginfakkan sebagian rezekinya. Berbicara tentang infak, infak itu ada dua. Infak wajib itu namanya zakat. Jadi ciri takwa yang ketiga itu kalau sudah punya kepemilikan yang senisab, mbah itu perdagangan, mbah emas, mbah profesi, wis senisab, sudah batas minimal untuk mengeluarkan zakat, orang yang bertakwa itu mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, infak sunat termasuk sedekah. Nggih. Ditokne suwi-suwi kan kurang 3 menit ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ini sesuai dengan pesan Rasul. Orang yang paling senang orang puasa itu ketika waktu berbuka dan ketika ketemu dengan Tuhannya. Ini awake dhewe kan ya seneng to Pak ya. Tapi seneng awake dhewe ya terukur lah. Soalnya sing jenenge wong poso niki paribasane ngombe sak gelas ngene iki karo kurma 5 ngene ya wis bareng ngono. Wong ora mangan ya ora apa-apa. Harganya wis cukup itu ya, cukup. Kula kinten namung saged gaduk sak manten nggih Pak. Ciri takwa percaya gaib, kemudian menegakkan sholat, kemudian berinfak sebagian harta yang kita miliki. Sak terusé ciri-ciri takwa jenengan goleki dhewe. Kula kinten cekap samanten mugi-mugi wonten kinafaidahipun kula nyuwun ngapunten saking sedaya kekirangan ingkang kawula sandang lan upami panjenengan kagungan kelepatan kawula kalian kawula insyaallah kula mboten kaberatan memaafkan kelepatan jenengan. Makaten nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.